banyak yang mengira bahwa mati dalam keadaan senyum itu mati husnul khatimah. Apakah itu benar? Kalau tidak benar, apa hukumnya orang yang mempercayai hal tersebut? Dan bagaimana kita bisa mengira orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah? Saya ingin mendudukkan berbagai macam perkara dulu. Yang pertama, yang paling utama, al-khawatimu biyadillah wa bi'ilmillah. Akhir hidup seseorang itu di tangan Allah dan di dalam ilmu pengetahuan Allah. Bisa saja dia terlihat mendapatkan husnul khatimah, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Al-khawatimu biyadillah wa bi'ilmillah. Akhir hidup seseorang itu di tangan Allah dan di dalam ilmu pengetahuan Allah semata. Tiada sekutu bagi Allah. Kemudian yang kedua, tidak semua yang menunjukkan tanda husnul khatimah kemudian dinyatakan perbuatannya adalah benar. Tidak semua yang menandakan tanda husnul khatimah kemudian perbuatannya adalah benar. Karena perbuatan benar atau tidak benar ditimbang melalui Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh. Ada orang yang membunuh diri sendiri dengan alasan jihad. Lalu setelah itu difoto. Fotonya ini juga bermasalah. Apakah beneran ataukah diedit? Anggap beneran. Dia tersenyum, wajahnya seperti cerah. Apakah kemudian membunuh diri sendiri, ngebom, itu dibenarkan dalam Islam? Anggap kalau seandainya dia mendapatkan tanda husnul khatimah. Anggap dia mendapatkan tanda husnul khatimah. Apakah kemudian perbuatannya yang menyimpang tadi, membunuh diri sendiri, termasuk perbuatan yang baik, dibenarkan oleh syariat? Maka tidak tentu. Harus ditimbang oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini poin yang kedua. Tidak semua yang menunjukkan tanda-tanda husnul khatimah berarti dia termasuk daripada orang yang perbuatannya benar. Tidak semua. Kemudian yang ketiga, yang harus kita pahami baik-baik adalah bahwa husnul khatimah yang paling mengetahui orang tersebut mendapatkan husnul khatimah hanya Allah. Maka kita tidak bisa menentukan si fulan masuk surga akibat karena dia ada tanda husnul khatimah. Karena yang benar-benar mengetahui dia mendapatkan husnul khatimah hanya Allah. Dan benar-benar mengetahui dia masuk surga atau neraka hanya Allah. Kita tidak bisa menjustifikasi secara pasti, menghukumi secara pasti si fulan masuk ke dalam surga hanya karena mendapatkan husnul khatimah. Seperti misalkan dia meninggal dalam keadaan dahinya berkeringat, bi'araqil jabin, yamutu bi'araqil jamin, min alamati husnul khatimah. Yang meninggal dengan dahi berkeringat termasuk dari tanda husnul khatimah. Apakah kemudian kita nyatakan si fulan masuk surga? Gak boleh. Karena itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan orang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat. Di dalam beberapa hadis itu termasuk daripada tanda kebaikan kematian seseorang. Apakah kemudian dia dinyatakan sebagai penghuni surga?
Tidak pasti. Ya, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apabila seseorang mendapatkan tanda husnul khatimah, kemudian dia dinyatakan sebagai orang yang baik, maka harus dibarengi dengan dia sebagai seorang muslim, tidak musyrik, tidak kafir. Kalau seandainya ada orang kafir mati pada malam Jumat atau pada hari Jumat, apakah kemudian dia mendapatkan husnul khatimah? Tidak. Syarat utama dan mutlak adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat selama hidupnya. Menjadi seorang muslim, bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Meskipun ada tanda banyak di dalam diri seseorang dari tanda-tanda husnul khatimah, ternyata selama hidupnya dia melakukan kesyirikan secara lahiriah kita. Kita lihat dia melakukan kesyirikan. Maka pada saat itu tidak boleh kita benarkan kesyirikan yang dia lakukan. Tidak boleh kita benarkan kesyirikan yang dia lakukan. Karena syarat seseorang mendapatkan husnul khatimah dan akhirnya masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah adalah an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Itu beberapa muqaddimah. Adapun tentang mati tersenyum, bahkan takurihing, apakah termasuk tanda husnul khatimah? Jawabannya adalah belum ada dalil yang nassi itu terperinci dan tegas menunjukkan bahwasanya itu tanda husnul khatimah. Ada dalil-dalil yang menunjukkan makna itu, tapi tidak terperinci. Ada dalil-dalil yang menunjukkan makna itu, tapi tidak terperinci. Misalkan tentang orang yang istiqamah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat turun. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini menjelaskan bahwa para malaikat turun saat dalam keadaan sakaratul maut, hinal ihtidhar, saat dalam keadaan maut. Kemudian memperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Ya, tempatnya di surga. Nah, maka oleh setelah itu tanazzal malaikat, para malaikat turun, kemudian mengatakan, janganlah kamu takut, jangan kamu khawatir. Jangan kamu takut untuk masuk kepada kehidupan setelah kematian, dan jangan kamu khawatir untuk meninggalkan keluargamu ketika kamu meninggal. Wa abshiru, dan bergembiralah. Nah, saat itulah dia diperlihatkan tempat dia di surga. Mungkin saat itu takurihing. Ya. Jadi ada pendalilan yang menunjukkan makna itu, tapi kita belum bisa pastikan bahwa itu tanda husnul khatimah. Tidak seperti tadi, yamutu bi'araqil jabin, orang yang mati dengan dahi berkeringat, maka itu tanda husnul khatimah. Itu jelas hadisnya, rinci tegas hadisnya. Karena ini permasalahan gaib, kita tidak boleh semena-mena berbicara atas nama agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalil lagi yang lain, riwayat Imam Ahmad dari Talhah bin Ubaidillah. Ketika dijenguk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Talhah bin Ubaidillah dalam keadaan sakit keras. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang yang mau meninggal. Salah satu kabar gembiranya adalah inni la a'lamu kalimatan la yaquluhu 'abdun 'inda mautih illa usyriqa laha launuh. Sungguh aku mengetahui sebuah ucapan
tidaklah seorang hamba mengucapkannya saat dia meninggal kecuali raut wajahnya akan bersinar. Mungkin dalam keadaan seperti itu juga tersenyum. Yang menjadi inti pendalilan di sini illa usyriqa lahu launuhu. Ya, melainkan kalau dia mengucapkan ucapan itu, dia akan wajahnya bersinar, raut wajahnya tersenyum, ya. Wa naffasallahu anhu qurbatah, dan saat dia mati Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa sakitnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku pun mengetahui akan hal itu, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah. Lihat, dalilnya kan tidak jelas, hanya sekilas begitu, bahwa orang yang mendapatkan husnul khatimah adalah saat dia mengucapkan la ilaha illallah dan usyriqa laha launuhu, yaitu wajahnya menjadi cerah dan tersenyum. Intinya tidak ada dalil khusus akan hal ini. Baik. Kalau tidak benar, apa hukumnya orang yang mempercayai hal tersebut? Maka secara umum ada pendalilan kepada makna tersebut, maka tidak mengapa mempercayai hal tersebut. Dan bagaimana kita bisa mengira orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah? Sudah kita katakan tadi beberapa pendahuluannya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.